Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan video animasi tentang pendidikan kesehatan mengenai cedera kepala. Di anggota dari kelompok 6, yang pertama Diah Puspitarani, Erna Fikrian Cahyanti, Nur Wahida, RM Aprilia Nur Hafifah, Imelda Mutiara, Putri Ayu Widianingsi, Rika Yuliana, Rina Puspitasari, Siti Nurlia Oktaviana, dan Teguh Septiawan. Baik, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu cedera kepala? Cedera kepala yaitu masalah struktur kepala karena mengalami benturan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Cedera kepala meliputi trauma kolit kepala, tengkorak, dan otak yang mengakibatkan luka, fraktur, robekan, kerusakan jaringan otak di kepala. Cedera kepala menjadi penyebab kematian dan kecacatan utama dalam usia produktif dan sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Cedera kepala sedang sampai berat jika tidak ditangani akan menyebabkan komplikasi pada pasien dan berujung dengan kematian. Manajemen awal cedera kepala yang tepat menjadi aspek penentu survival pasien cedera kepala. Adapun penanganan pertama pada saat terjadi cedera kepala dapat digunakan menggunakan alat ukur RTS. Apa itu RTS? RTS merupakan Received Trauma Score, digunakan untuk mengukur tingkat keparahan trauma secara fisiologis. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis cedera kepala, yaitu komosia, contusio cerebri, contusio batang otak, hematoma epidural dan hematoma subdural, dan fraktur tengkorak. Baik, langsung saja yang selanjutnya yaitu klasifikasi trauma kepala menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu terdiri dari 3 fase, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang pertama ringan, GCS sama dengan 13 sampai dengan 15. Selanjutnya terjadi kehilangan sadaran kurang dari 30 menit. Selanjutnya tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral, dan hematoma. Selanjutnya sini yang sedang, yaitu GCD sama dengan 9 sampai 12. Selanjutnya kehilangan kesadaran, amnesia lebih dari 30 menit, kurang dari 24 jam. Dan yang ketiga dapat mengalami fraktur tengkorak. Dan yaitu yang selanjutnya yang fase berat, yaitu GCS sama dengan 3 sampai 8. Selanjutnya kehilangan kesadaran dan selanjutnya mengalami kontusio cerebral dan laserasi dan hematoma intrakranial. Etiologi. Penyebab cedera kepala dapat dibedakan berdasarkan jenis kekerasan, yaitu kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Kekerasan benda tumpul didapatkan dari kecelakaan, pukulan, dan jatuh. Sedangkan kekerasan benda tajam seperti pembacokan dan tembakan. Patofisiologi, klasifikasi cedera kepala ada dua, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Yang pertama, cedera primer terjadi pada saat benturan dan langsung mengakibatkan trauma memar pada permukaan otak, asetasi, subtasi, alba, cedera robekan atau hemoragik. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu cedera sekunder terjadi karena autoregulasi cerebral yang menyebabkan hyperemia atau peningkatan vol darah. Contohnya hipoksia, hiperkafia, dan hipotensi. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Di sini ada 5. Yang pertama X-ray, dan yang kedua angiografi cerebral, dan yang ketiga CT scan, dan yang keempat MRI, dan yang kelima pemeriksaan fungsi nafas. Dan selanjutnya di sini yaitu cara mencegah cedera kepala. Di sini ada 6. Yang pertama menggunakan alat pengaman saat berolahraga, dan yang kedua selalu menggunakan alat keselamatan seperti helm atau pelindung kepala jika bekerja di lingkungan yang berisiko menimbulkan cedera kepala. Dan yang ketiga memasang pengaman besi di stigma kamar ini berdampak mandi negatif dan terhadap di samping tangga untuk mengurangi risiko terpeleset. Dan yang keempat
memastikan lantai selalu kering dan tidak licin. Dan yang kelima, memasang penerangan yang baik di seluruh bagian rumah. Dan yang keenam, pemeriksaan kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayar. Mungkin sekian video animasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.